Selamat pagi, Suster Kepala Sekolah Suster Bernadette dan juga para guru SD Santa Lucia. Selamat pagi kepada semua orang tua siswa dan juga semua siswa kami SD Santa Lucia. Pada hari ini kita akan memulai tahun ajaran baru, pembukaan tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Dan hari ini kita akan mulai pembukaan tahun ajaran baru dengan serangkaian acara. Yang pertama, kita akan membuka tahun ajaran kita dengan ibadah bersama. Ibadah akan dipimpin oleh Pak Manca, Pak Ismu, dan juga Suster Gema sebagai penanggung jawabnya. Dan sebagai pembukaan, marilah kita buka tahun ajaran kita dengan ibadah bersama. Semoga tahun ajaran yang akan datang memberikan kebaikan untuk kita semua, terlebih untuk masa depan anak didik SD Santa Lucia. Kepada Pak Manca dan Pak Ismu, kami persilakan untuk memimpin ibadah. Menanggapi tugas panggilan Allah melalui dunia pendidikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selamanya. Dalam hidup ini ada banyak panggilan. Panggilan untuk bekerja, panggilan tugas, panggilan untuk melayani. Allah juga memanggil banyak orang untuk melayani warga gereja, warga masyarakat. Kita telah melihat banyak orang yang menanggapi panggilan Allah itu dalam bidang masing-masing. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi suster, ada yang menjadi dokter, profesi dokter, guru, dan banyak hal. Itu semuanya adalah menanggapi panggilan Tuhan. Dan kita sebagai orang yang beriman, lewat keluarga dan gereja, Engkau telah memanggil kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan menjadi pengikut Yesus Putra-Mu. Bantulah kami agar selalu berusaha menjawab panggilan-Mu ini dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengemban tugas mulia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan, yang bersama Engkau dalam pesan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. So
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan di hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu, orang tua murid dan anak-anak yang terkasih yang ada di rumah, baru saja kita mendengarkan bagaimana Injil hari ini berbicara dengan kita, kaitannya dengan kita sebagai murid untuk mencari Sang Guru yang agung. Tentu kalau kita berbicara tentang murid, di dalamnya adalah menyangkut tentang pendidikan. Dulu pendidikan itu bergumul di dalam keluarga, karena dulu belum ada sekolah dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangan zaman, ada pendidikan yang namanya usia dini, orang mengatakan PAUD ya, lalu berlomba-lomba pendidikan, berbagai macam lembaga-lembaga bermunculan, bersaing untuk menunjukkan yang terbaik sampai ke perguruan tinggi. Dan itulah mengikuti perkembangan zaman. Dan saat ini kita terasa betul bahwa perubahan-perubahan itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun begitu terasa. Dan saat ini juga kita terasa yang biasanya kita bisa bertatap muka bersama anak-anak, bersama orang tua, sekarang kita rasakan lewat alat komunikasi yang serba canggih ini, kita hanya lewat komunikasi, lewat streaming. Dan tentu saja ini mungkin awal-awal kita rasakan kurang menarik, namun kita berharap kenyataan ini harus bisa kita terima, harus kita bisa gumuli, harus kita bisa hayati, sehingga mau tidak mau kenyataan ini harus kita terima. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan, kita dituntut untuk diajak menemukan nilai-nilai luhur di dalam pendidikan itu. Lewat orang-orang yang sudah dikirim oleh Allah. Siapa itu? Kedua orang tua kita. Siapa itu? Bapak Ibu guru kita, dan juga orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita. Itu adalah gambaran orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai kalian, menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter dalam hidup kalian sebagai anak-anak peserta didik. Nah, tentu saja Tuhan tidak salah memilih, seperti yang dicontohkan dalam kitab suci, bagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis untuk menuju kepada Sang Guru Agung. Lihatlah anak domba Allah. Lalu 2 murid Yohanes Pembaptis tadi akhirnya mengikuti Yesus.
Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tentu orang tuamu tidak salah memilih di dalam lewat lembaga ini. Orang tuamu mungkin sudah menilai bagaimana sekolah ini menyelenggarakan pendidikan. Maka tidak seperti orang-orang lain hanya ikut-ikutan. Oh, di sana baik, oh di sini baik. Pasti yakin bapak mamamu telah memilih lewat pendidikan, lewat lembaga ini, yakin dan percaya. Seperti tadi dalam kitab suci, Yohanes Pembaptis mengarahkan murid-muridnya untuk mengikuti Yesus. Nah, kalau itu menjadi dasar iman kita, imanmu, saya yakin, mari apa yang bapak mama sudah arahkan, apa yang bapak mamamu sudah pilih, ayo kita ikuti, kita bersama-sama seperti yang dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil yang baru saja kita dengar bersama. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, para orang tua, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tahu bahwa sebagai orang beriman, kita tidak boleh melupakan akan kasih karunia Tuhan. Kita tahu bahwa hidup ini kita akan kembali kepadanya. Kita berasal daripadanya. Menuntut ilmu penting. Meraih akademik yang lebih tinggi bagus. Tetapi kita tidak boleh melupakan akan karya Tuhan itu. Karena kita berasal dari sana. Maka ada seorang penyair mengatakan bahwa hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan itu menurut saya tidak salah. Itulah iman kita. Memang hidup kita sudah diatur oleh Tuhan, namun kita tetap berupaya dan berusaha. Lewat Bapak Ibu Guru dan Suster, lewat para orang tua, lewat orang-orang yang telah sukses, itu adalah sarana-sarana yang dijadikan oleh Tuhan untuk menghantarmu kelak bisa hidup bahagia, mencapai cita-cita yang lebih luhur. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru 2020-2021 ini, kita semuanya diberi kesehatan dan semangat juang yang tinggi, dan selalu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti gemetar, tetapi di sana kita ditekankan untuk setia dan taat mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat bapak mama, lewat para guru, lewat orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini kita tetap semangat, selalu menyertakan Tuhan, dan sekolah kita setiap pagi akan menghantar kita lewat renungan pagi. Mudah-mudahan kelak ini menjadi bekal hidup rohanimu di dalam menekuni, meniti ilmu untuk hari demi hari. Saya yakin dan percaya berkat doa-doa kita, anak-anak semuanya, dan kita semuanya selalu bergandengan tangan, bahu-membahu, satu dengan yang lain, sehingga cita-cita yang kita inginkan kelak dapat terwujud dengan baik. Amin anak-anak, amin semuanya. Nah itu, baik, Bapak akan menutup renungan dalam ibadat ini dengan lagu bahwa hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena boleh berhimpun di sini untuk mendengarkan sabdamu dan menerima segala rahmat yang kami butuhkan. Semoga sabdamu selalu menuntun kami dan roti hidupmu yang senantiasa kami dambakan, kami terima, menguatkan iman kami untuk mengikuti panggilanmu melalui lembaga pendidikan Yayasan Santa Lucia Virgini ini. Dan sesudah mengamalkan panggilanmu itu, izinkanlah kami bersuka cita abadi di surga bersama Kristus Tuhan kami
yang hidup berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita hening sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, anak-anak kita, orang tua kita, yang senantiasa bersyukur kepadamu di dalam mengemban tugas mulia ini, memasuki tahun ajaran 2020-2021, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat pembukaan tahun ajaran 2020-2021 SD Santa Lucia telah selesai. Kita pergi, kita semuanya diutus. Kita naikkan satu lagu pujian. Marilah kita lanjutkan dengan perkenalan guru-guru yang akan mendampingi anak didik kita di SD Santa Lucia. Sebagai warga negara yang baik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yuni.
Acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh suster kepala sekolah dan pembacaan nama guru-guru yang akan mendampingi anak di kelas masing-masing. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu guru yang ada saat ini di sekolah, dan juga kepada anak-anak yang kami banggakan yang saat ini ada di rumah masing-masing, dan juga kepada orang tua yang kami banggakan. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, dalam pembukaan tahun ajaran baru 2020-2021 secara resmi dibuka pada hari ini, Senin 13 Juli 2020. Maka untuk ini, Bapak Ibu guru dan juga anak-anak kami yang ada di rumah saat ini, semoga bisa mengikuti kegiatan pembukaan tahun ajaran baru ini dengan situasi yang sangat istimewa. Kita bisa membuka tahun ajaran baru ini dengan situasi yang seperti ini. Perlu saya ingatkan kembali kepada seluruh warga SD Santa Lucia bahwa kita bergerak berdasarkan visi dan misi sekolah kita. Perlu saya sampaikan kembali, saya ingatkan kembali bahwa visi sekolah kita menjadi pribadi unggul, cerdas, beriman, memiliki karakter yang baik, serta mampu berkompetisi di bidang akademik dan non-akademik dengan semangat Santa Lucia. Anak-anakku yang kami banggakan, walaupun di rumah saat ini, visi ini tetap menjadi langkah awal kita untuk mencapai cita-cita kita. Cita-citamu raihlah, walaupun dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, sampai pada waktu yang telah ditentukan nanti, bahwa kita bisa bertatap muka di sekolah yang kita cintai ini. Kerinduanmu untuk bertemu Bapak Ibu guru di sekolah, kami juga sangat merindukanmu hadir di sekolah kita ini seperti sedia kala. Namun dengan situasi saat ini, kita harus dibatasi banyak hal. Tetapi yang penting bagi kita adalah bahwa pembelajaran jarak jauh tidak mengurangi keakraban kita, rasa kekeluargaan kita, dan juga untuk meraih cita-citamu kelak menjadi manusia yang unggul, pribadi yang unggul, pribadi yang cerdas, pribadi yang beriman, dan pribadi yang berkarakter. Satu-satunya langkah yang paling kita gunakan pada saat ini adalah teknologi. Walaupun teknologi bukanlah satu-satunya penentu untuk mencapai cita-citamu, tetapi dengan situasi ini saat ini, teknologi menjadi satu-satunya penolong kita untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Maka itu kami dari pihak sekolah menyampaikan kepada seluruh orang tua kami, walaupun orang tua telah menyampaikan anak-anak
kepada SD Santa Lucia, tetapi saat ini juga kami menitipkan kembali anak-anak di tengah keluarga dalam proses pembelajarannya selama masa pandemi COVID-19. Kita mau sehat, kita mau panjang umur, kita mau bahagia, maka untuk itu saat ini kita ikuti aturan dan protokol kesehatan yang dari pemerintah. Maka untuk itu, Bapak Ibu, orang tua yang kami banggakan dan juga anak-anak kami yang terkasih, setelah rapat Dewan Guru di tanggal 1 Juli, maka diputuskan untuk menjadi Bapak Ibu wali kelas sebagai pendamping anak-anak selama pembelajaran jarak jauh. Karena itu, anak-anakku yang terkasih, dengarkan baik-baik siapa nama Bapak Ibu guru wali kelasmu, sehingga nanti orang tua bisa semakin menjalin relasi yang lebih baik kepada sekolah melalui orang tua dengan wali kelas. Karena itu, dengarkan baik-baik, suster bacakan nama guru wali kelas. Kita mulai dari kelas 1. Kelas 1A akan didampingi oleh Ibu MM Triwidayati SPD. Halo, selamat pagi. Saya Ibu Tri sebagai wali kelas 1A. Salam kenal, salam sehat. Yang kedua, untuk pendamping atau wali kelas 1B dipercayakan kepada Ibu Esther Kesia SPD. Halo, anak-anak, guru semua. Panggil Ibu Esther. Nanti Ibu yang mendampingi kalian dalam belajar. Juga orang tua bekerja sama dengan kami. Terima kasih. Untuk kelas 1C dipercayakan kepada Ibu Katarina Hartati SPD. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Tati. Saya adalah wali kelas 1C. Terima kasih. 1D dipercayakan kepada Ibu Rumiati SPD. Halo, selamat pagi anak-anak 1D. Nanti kalian belajar sama Ibu Rumi. Tetap sehat dan tetap semangat. Itulah guru wali kelas untuk kelas 1A sampai kelas 1D. Sedangkan untuk kelas 2A dipercayakan kepada Ibu Repelita Sinambela. Halo anak-anak dan orang tua yang ada di rumah, saya Ibu Lita, saya akan mengajar atau sebagai wali kelas 2A. Terima kasih, salam sehat. Wali kelas 2B dipercayakan kepada Ibu Luspika Nainggolan SPD. Halo, selamat pagi anak-anak. Saya sebagai wali kelas 2B, anak-anak akan belajar dengan saya dengan saya. Sampai jumpa kembali di sekolah. Terima kasih. Untuk kelas 2C dipercayakan kepada Ibu Agustina Lumbantoruan SPD. Halo anak-anak dan orang tua terkasih. Salam kenal. Saya Ibu Agustina Lumbantoruan. Tetap sehat. Wali kelas 2D dipercayakan kepada Ibu Lucia Sri Fajarwati SPD. Halo anak-anak semua. Saya Ibu Lucia, tapi biasa anak-anak panggil Ibu Sri. Jadi Ibu Sri besok mengajar kalian di kelas 2D. Terima kasih. Yang menjadi wali kelas 2E dipercayakan kepada Ibu Tito Prida SPD. Halo anak-anak, selamat pagi. Nama Ibu adalah Frida Situmorang. Saya sebagai wali kelas 2E. Terima kasih, salam sehat.
Untuk kelas 3A, wali kelasnya dipercayakan kepada Ibu Romala Jelina Sijabat SPD. Saya Romala Sijabat dipercaya sebagai wali kelas 3A. Terima kasih. Untuk kelas 3B, dipercayakan kepada Ibu Justina Asitri SPD. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anakku semua. Saya Ibu Yustin, wali kelas 3B. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa tersenyum. Selamat bahagia. Terima kasih. Kelas 3C dipercayakan kepada Ibu Melda Nahampun SPD. Selamat pagi semua untuk anak-anak kelas 3D dan untuk orang tua. Perkenalkan, nama saya Melda Nahampun. Saya sebagai wali kelas 3C. Terima kasih. Kelas 3D dipercayakan kepada Ibu Martina Kewaola SPD. Halo, selamat pagi. Nama saya Ibu Martina, mengajar di kelas 3D. Salam kenal, salam sehat. Untuk kelas 3E dipercayakan kepada Ibu Genoveva Rianti SPD. Selamat pagi anak-anak 3E dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Ria, wali kelas 3E. Salam sehat, salam kenal, terima kasih. Sekarang untuk wali kelas 4. Wali kelas 4A dipercayakan kepada Bapak Yosep Yendra SPD. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Saya Bapak Yendra, wali kelas 4A. Terima kasih, salam kenal. Untuk wali kelas 4B dipercayakan kepada Ibu Santaria Sinaga SPD. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Santaria Sinaga sebagai wali kelas 4B. Selamat belajar di rumah. Terima kasih. Untuk kelas 4C dipercayakan kepada Bapak Heribertus Kebu SPD. Selamat pagi anak-anak. Saya Pak Heri, wali kelas 4C. Salam kenal, salam sehat. Untuk kelas 4D dipercayakan kepada Bapak Triwiyanta S. Selamat pagi. Salam kenal. Saya Pak Triwiyanta, mendampingi kalian di kelas 4D. Terima kasih, selamat belajar. Untuk kelas 4E dipercayakan kepada Bapak Tantio Wisnu SPD. Halo, selamat pagi. Nama saya Pak Tantio, saya mengajar di kelas 4D. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk kelas 5. Untuk wali kelas 5A didampingi oleh Ibu Renta SPD. Hai anak-anak Bu Guru kelas 5A dan juga orang tua. Perkenalkan, saya Bu Renta akan memegang guru kelas 5A. Salam sehat buat kita semua dan selamat belajar di rumah. Untuk kelas 5B didampingi oleh Ibu Eritrina Sitompul SPD. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5B dan orang tua kami. Salam kenal, saya Ibu Rina. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Untuk kelas 5C dipercayakan kepada Bapak Romanus Warjiana SPD. Selamat siang Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Saya Romanus Warjiana, sering dipanggil Bapak Warji. Untuk tahun ajaran 2020-2021, saya dipercaya untuk memegang wali kelas 5C. Salam sehat, 5C is the best. Wali kelas 5D dipercayakan kepada Bapak Besi Ringo SPD. Halo anak-anak, selamat pagi dan juga kepada orang tua, salam sehat. Tetap semangat, mari kita bekerja sama dalam belajar. Terima kasih. Untuk wali kelas 5E dipercayakan kepada Ibu Tri Wahyuni SPD. Selamat pagi semua, saya Tri Wahyuni, wali kelas 5E. Salam sehat, salam kenal, terima kasih.
Kita lanjutkan dengan kelas 6. Untuk kelas 6A dipercayakan kepada Bapak Andreas Sukarjo SPD. Hai, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semua, terutama kelas 6A. Saya Pak Andreas, wali kelas 6A. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Untuk wali kelas 6B dipercayakan kepada Bapak Paulus Sugeng SPD. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid. Saya Paulus Sugeng, wali kelas 6B. Salam kenal, salam sehat. Terima kasih. Untuk kelas 6C dipercayakan kepada Ibu Rotua Junita SPD. Hai, selamat pagi orang tua siswa kami dan anak-anak khususnya kelas 6C. Perkenalkan Ibu Rotua Sitohang. Ibu akan mendampingi kalian selama kelas 6. Kita tetap semangat, salam sehat, dan mari berjuang bersama. Terima kasih. Untuk kelas 6D dipercayakan kepada Bapak Slamet S. Hai, selamat siang Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak semuanya. Saya Pak Slamet dipercaya untuk menjadi wali kelas 6D. Salam sehat, tetap semangat dalam belajar. Yang terakhir adalah kelas 6E, akan didampingi oleh Bapak Mujianto. Halo anak-anak 6E, saya Mujianto, wali kelas 6E. Salam kenal, salam sehat. Terima kasih. Untuk bidang studi agama, kelas 5 dan 6 akan didampingi oleh Suster Gema KSFL. Hai, salam kenal. Saya Suster Gema Dina KSFL akan mendampingimu dalam pelajaran agama Katolik di kelas 5 dan 6. Salam sehat. Untuk kelas 3 dan 4 didampingi oleh Bapak Ismu Pranowo S. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak di rumah. Perkenalkan, nama saya Ismu Pranowo. Saya dipercaya mendampingi kalian kelas 3 dan kelas 4 memampu bidang studi agama. Salam semangat dan salam sehat. Untuk kelas 1 dan 2 akan didampingi oleh Bapak Yohanes B. Raja SP. Halo, salam para orang tua dan anak-anak yang terkasih. Perkenalkan saya, tadi Yohanes B. Raja disebut suster. Nama panggil Mance. Salam sehat dan semangat, sukses untuk kita semua. Amin. Untuk bidang studi PJOK, untuk kelas 1 sampai kelas 2 itu didampingi oleh wali kelas masing-masing. Sedangkan untuk kelas 3 dan 4 dipercayakan kepada Bapak Theophilus Ginting SPD. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Theophilus Ginting. Saya sebagai guru PJOK kelas 3 dan 4. Terima kasih, salam sehat, salam olahraga. Untuk kelas 5 dan 6 akan dipercayakan kepada Bapak Petrus Triwiyata SPD. Halo, selamat siang semuanya, anak-anak, Bapak Ibu orang tua. Salam kenal, saya Pak Petrus, mengajar PJOK kelas 5 dan 6. Salam sehat selalu dan salam olahraga. Seni budaya akan didampingi oleh wali kelas masing-masing. Sekarang untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris di kelas 4, 5 dan 6 akan diajar oleh Ibu Stefani Sulistyo SPD. Hi, I'm Stephanie. I'm your English teacher for the 4, 5, and 6th grade. And let's study together. Cat spirit. Untuk kelas 1, 2, dan 3 dipercayakan kepada Bapak Bako Kris Simatupang SPD. Hello everyone, how are you? Well,
I'm Chris. You can call me Mr. Chris. Well, I'll be your English teacher for the first, second, and third grade. Okay, see you. Untuk bidang TIK atau komputer, kelas 2, 4, dan 6 akan didampingi oleh Bapak Immanuel Sinaga. Baik, selamat pagi anak-anak. Saya dengan Bapak Sinaga akan mengajar di kelas 2, 4, 6 di mata pelajaran komputer. Salam teknologi. Sedangkan untuk kelas 1, 3, dan kelas 5 akan didampingi oleh Bapak Karperianto. Selamat pagi anak-anak dan orang tua. Perkenalkan, nama saya Karperianto Baringin. Bapak akan mengajar bidang studi teknologi informasi dan komunikasi di kelas 1, 3, dan 5. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam teknologi. Dan untuk bidang studi muatan lokal, karena kita tinggal di daerah Jawa Barat, maka muatan lokal kita adalah bahasa Sunda. Inilah dia Pak Yosef Nanang yang akan mendampingi kelas 3, 4, 5, 6. Halo, selamat pagi anak dan orang tua murid. Saya Bapak Yosef Nanang, mengajar bahasa Sunda. Salam sehat, salam kenal. Terima kasih. Petugas dan pelayan yang selalu setia mendampingi, mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di sekolah. Anak-anak yang sudah kenal berarti sudah mengenalnya dengan baik. Yang belum kenal, inilah mereka, Pak Darman, Pak Andit, Pak Yono. Inilah yang selalu menjaga kesehatan kita di sekolah ini dengan kebersihan ruang kelas dan juga kompleks sekolah kita. Sedangkan gudang ilmu itu di perpustakaan ditangani oleh Ibu Siska. Sedangkan yang memperlancar kita untuk tugas-tugas kegiatan surat menyurat dan segala relasi hubungan antar sekolah dengan dinas pendidikan ditangani oleh Pak Bram dan juga Bapak Rino Linda. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Untuk mengakhiri pembukaan tahun ajaran 2020-2021, maka dengan bangga kami suster dan Bapak Ibu guru akan menemani anak didik kami bernyanyi bersama Mars Santa Lucia. Silahkan anak didik kami yang ada di rumah supaya mengikuti Bapak, Ibu guru dan suster bernyanyi di sini. Yes,
terakhirnya lagu Mars Santa Lucia. Berjumpa, Tuhan memberkati.